Oh bukan. Hampir pukul-pukulan kan waktu itu kan. Kita boxing sih. Kita boxing. Kita boxing. Kita di situ udah ada boxing, ada sini namanya. Jangan kayak gitu Cika. Jangan aku Cika. Jangan aku Cika. Dia nggak harus milih yang lain karena pasti milih saya udah terikat soalnya. Oke, itu. Udah terikat. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue seneng banget karena jadi lebih muda. Bareng sama cast dari Ancika, dia yang bersama aku. Cika! Oh, hey. Jaya! Demo! Itu sih hidup dulu. Boleh silakan yel-yelnya dulu. Nggak ada. Pusap 10 kali. Maaf, bukan debat capres. Takut. Oke, apa kabar guys? Alhamdulillah, radang. Oh, radang ya? Dan dikira-kirain emang gitu suaranya berat. Radang ya? Radang. Hidupnya yang lebih berat kayaknya. Kirain lagi on karakter yang lain gitu. Oh, buat project lain. Iya. Ya, nggak tahu. Jadi harus project lain sakit dulu Amin. gitu ya. Kirain buat saya. Harus sakit dulu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal film kalian terbaru. Tegang nggak? Enggak sih. Tegang sih enggak, tapi kalau tegal tuh dijawab tengah. Masuk Iya. Michael. Ini kan judulnya Ancika, dia yang bersama aku 1995. Pertanyaan pertama adalah tahun 1995 kalian di mana? Baru 1 tahun. Masih di perut mama. Saya belum diprediksi. Belum diprediksi. Saya juga belum. Belum masih 5 tahun lagi soalnya. Jadi kita lihat yang paling tua Aku doang. Arbani. Udah. Gue masih OTW. OTW. Papa bahkan OTW. kan saat itu soalnya. Masa sih? Iya, 1995. Udah wabillahi taufiq wal hidayah. Terlihat paling tua ya, siapa ya? Jadi kalian bermain di film yang kalian belum lahir. Saya udah baru setahun. Nggak ngerti apa-apa. 2005 ternyata. Emang iya? Aku paling muda. 2005. Aku 2005. Zi? 2004. Arbani 94. Kalau Dika 2000. Ah, rahasia. Tebak. Ya 98. Oh, kalian pas demo ya? Oh iya Kan anak kayak gini. Rusuh ya? Rusuh. Nah, ada nggak sih di antara kalian yang pas pertama baca skrip, kan sebenarnya kan Dilan ini kan udah panjang kan, sequelnya tuh udah 4 lah sekarang. Ini yang keempat. Ini yang keempat kan? Ini yang keempat. Ngikutin ceritanya sebelumnya? Maksudnya baca-baca atau tahu lah? Tahu. Pernah nggak ada yang ngebayangin, kok ada ya cowok kayak Dilan? Pernah. Pernah. Apa yang bikin mikir kayak gitu? Keunikannya aja sih dalam. Iya kan, untuk banget kan? Cara-cara dia ngedeketin perempuan. Aku bayang, aku bahkan mikir situ aja enggak. Karena Kayak unik cowok caranya. ya udah gitu, nggak peduli. Iya, dia cara-caranya yang nggak kepikiran sama kita ini. Kayak gombalannya gitu. Kayaknya dikasih tahu ayah sih. Gimana? Apanya? Ayah Pidi, Oh, ayah Pidi baik. Ayah Pidi Ayah Pidi penulisnya iya. ayahnya Dilan maksudnya. Oh bukan. Lah, orang ceritanya ayahnya Dilan udah meninggal lu. Itu jokes doang. Ya ampun, serius amat sih. 2005 susah ya. Yang lain gimana? Udah tahu cerita Dilan? Nonton Dilan yang 90 doang. No, terus gimana? Kayak ngebayangin ada Tengil aja sih. Iya kan? Iya. Terus Dengan gayanya so aja. Tapi memberani gitu. tapi ada pesonanya gitu. Ya. Kalau Dava gimana? Seru sih, kayak apa ya, tidak gampang diprediksi gitu loh. Iya kan? Kalau ngomongin cerita soal Dilan tuh kalian sempat ketemu Ayah Pidi berarti? Iya Sempat. Waktu preskon. Sharing apa aja pas ceritain kah Dilan itu gimana atau maksudnya diliatin Ancika tuh yang kayak gimana lo orangnya gitu? Ancika, ya dia mah cuek aja, Iya. santai aja. Kayak kamu mah bisa, udah gitu-gitu doang, bukan yang kayak ngasih tahu gimana gitu. Dia nggak akan ngasih tahu siapa orangnya ada atau enggak, apa itu dia atau siapa, nggak ngasih tahu. Cuman kan kita waktu itu ketemu emang buat memperdalam karakter. Jadi kita Nanya-nanya. karakternya tuh dia bener seperti ini ya, gitu-gitu. Tapi kalian gak ada yang penasaran kayak ayah siapa sih Sebenarnya sebenarnya penasaran Dilan? sih. Tapi gak enak Pasti ya? selalu ada pertanyaan kayak gitu. Iya kan? Dari semua pasti. Semua orang nebaknya Ayah Pidi Enggak, adalah kalau Dilan. ditanya tuh ayah Dilan tuh siapa sih, Ancika tuh Hamba siapa? Allah. Hamba Allah. Jawabannya gitu. Dan dia juga keset kan beberapa kali. Ya, beberapa kali Iya, dia nemenin set, bantuin kita juga kadang di Jadi set. untungnya kita di set ada ayah juga.
lebih apa ya, kita lebih berani gitu meranin karakternya ya karena Oh gitu, ada ayah juga bukan di set. beban ya? Maksudnya jadi kayak Enggak, diliatin. Enggak, justru Nggak, jadi jadi lebih kita enak, aja. lebih enak. Karena kayak tahu sesuai yang ayah mau kayak apa, Betul. dia bisa ngasih tahu dan Betul. Kalau nggak sesuai ya ayah kan bisa langsung Ya langsung Datangin, ke kita, ngasih tahu. gitu. Ya karena mungkin Dilan sendiri kan IP yang cukup besar ya, Iya, benar. dan dia itu kan dari cerita imajinasinya dia. Jadi kalau misalnya ada penulisnya langsung, kreatornya langsung, yang kita jadi merasa lebih nyaman. Betul. Jadi bener. buat ngegali-gali ya. Mm-mm. Nah kalau Arbani sendiri ada ngobrol serius sama ayah buat karakter Dilan ini? Oh udah sempat nanya juga kayak cara berpikirnya Dilan tuh seperti apa sih? Kenapa dia pakai cara-cara yang nggak kepikiran sama orang-orang? Ya dia bilang ya Dilan seperti itu. Dilan tuh orangnya percaya diri banget, tapi tetap sopan santun, nggak angkat dagu orangnya. Terus juga kenapa cara-caranya Dilan bisa nggak jelas itu dan nggak sekepikiran itu sama orang-orang? Karena dia bersifat kayak gitu supaya kalau nggak kayak gitu dia nggak akan dilihat sama orang-orang lain gitu. Oh, jadi nggak spesial. Jadi Sama nggak aja. spesial, benar. Ada yang bilang kayak Dilannya harus ganteng, kata ayah justru Dilan tuh nggak ganteng. Oh gitu. Kalau dia ganteng terus caranya dia kayak gini ya udah biasa aja jadinya. Cuman karena dia Atau nggak perlu kayak gitu juga, udah banyak Iya yang nggak mau perlu dong. kayak gitu Iya betul. sih. Nggak, ya waktu itu bilang Iya, dia gitu bilang, ya. ya Nggak udah, perlu banyak yang mau caranya dia. kayak gitu ya udah ganteng buat apa Pasti lagi. banyak Ngapain yang nyari mau. cewek? Heeh. Iya. Tapi karena dia biasa aja nggak ganteng terus makanya dia harus bersikap lebih apa ya yang bisa bikin, Bikin orang tuh tuh- nganggap gue spesial ya, gitu. Tapi kan bisa dilihat Arbani jadi Dilan berarti Berarti nggak ganteng. Arbani, Jevan, Dava sama Farandika. Ceritanya kan di sini suka sama Ancika nih. Apa yang bikin kalian suka sama Ancika? Kalau dari karakter gue ya karena karakter gue kan ceritanya yang paling ekonomi lebih baik, yang lebih mature, lebih dewasa, terus berhubungan dengan orang-orang penting pada saat itu. Jadi ya ngerasa kalau yang lebih muda, apalagi yang secara look itu juga menarik, dia pasti ingin memiliki dan merasa kayak ya udahlah sama gue aja, gue udah punya segalanya. Ya, aman lah ya gitu, masa depannya terjamin. Supaya lebih enak ngaturnya gitu ya Kang ya. Betul. Kalau Bono gimana? Aku sebenarnya ngeliat Ancika tuh dia tuh kayak wanita yang beda sama yang lain. Kenapa? Karena Bono kan salah satu biang kerok di sekolah kan. Dan aku cukup famous di kalangan anak sekolah, Anak nakal. ya kan, dan anak-anak motor dan cewek-cewek rata-rata suka semua. Bad boy. Bad boy. soalnya. Jadi apa ya, lebih gampang gitu ngedapetnya cewek. Yang ini mau, yang itu mau gitu kan. Nah terus kalau Ancika ini sesuatu yang beda karena dari packaging aja dia cuek gitu kan. Bono. Sorry, maksudnya packagingnya apa nih bro ya? Enggak, maksudnya Barang. Ini manusia outside-nya, loh, outside-nya. ini manusia loh. Outside-nya dia cuek kan. Terus sama cowok nggak yang kayak centil gitu, jadi kayak lebih menantang untuk si Bono ini. Gitu. Oh. Dan ada tomboynya juga kali ya. Jadi tertantang Bono untuk mendapatkan Ancika karena Ancika nggak mau sama Bono kan. Yang lain kan pada mau sama Bono nih ceritanya. Betul. Ancika kok nggak mau sama gue gitu. Iya, makanya Bono itu greget banget pengen dapetin Ancika. Kalau Bagas gimana? Kalau dari karakter Bagas. Teman bimbel kan Bagas ya? Iya, beda universe lah. Jadi. Gila mau Ada disuruh air, anak ada air. akademi itu gimana bro? Nah, Modusnya pakai lagu bro. karakter Bagas itu kan sebenarnya kalau buat Ancika tuh awalnya kan nggak ada niat buat ngedeketin kan Oh awalnya. gitu, oke. Terus seiring berjalan waktu tuh ada ketertarikan karena ini anak manis juga. Terus cheerful pembawaannya. Terus dia pinter juga kan di Iya, bimbel. Jadi kayak ada satu ketertarikan kayak oh dia sama nih, selevel lah untuk akademik sama Bagas. Jadi kayak coba ngedeketin gitu karena dia anak yang manis. Nah kalau dibalikin ke Ancikanya, kan disukai nama banyak nih. Ah Dilan kamu belum? Sorry. Apa ya Dilan ya? Lupa, Kenapa lupa. ya? Ya karena dia beda dari cewek-cewek lain sih. Karena ya hampir sama sebenarnya kayak Bono. Dilan kan mantan panglima tempur, mantan anak geng motor. Iya. Jadi pasti famous kan orangnya. Tapi Dilan nggak melihat cewek-cewek lain itu ada di Ancika, makanya dia tertarik banget sama Ancika. Udah gitu, udah berusaha dideketin ya udah ada aja gitu. Ancika nolak gitu, ada aja gitu. Makin penasaran sih. Apa yang beda di Ancika dari Amelia? Kalau Milia itu kan sebenarnya kayak
udah Dilan tinggalin duniamu sama gue aja. Kalau Ancika tuh, ini kalau yang gue baca ya, kalau Ancika tuh lebih ke kayak ya udah duniamu kayak gitu, ya udah ayo saya terima aja. Cuman jangan sampai lupa, jangan sampai Keluar batas gitu. Keluar batas. Nah kalau Z sendiri disukai sama laki-laki ini, seperti apa rasanya dan paling susah bangun chemistry dan adu acting sama siapa? Aku sama mereka ini aman banget. Cara pendekatannya juga beda-beda mungkin ya. Bono kan emang cowok yang ibaratnya usil, tau gak sih anak-anak yang usil tapi sebenarnya suka gitu loh. Nah kalau Farandika sendiri kan dia, karena aku tuh lebih nganggep dia temen tuh karena aku temenannya kan gak cuma sama kamu doang kan, ada juga sahabatnya, kita di berempat. Jadi aku ngerasa tuh kayak kita ya emang temen aja, gak lebih dari itu. Kalau Kang Edit mungkin aku gak nyaman karena itu kan bukan dari kemauan aku buat suka sama dia, tapi karena dipaksa sama bibi, sama bibi aku. Jadi kayak ibaratnya dijodohin tuh gak mau gitu. Kalau Dilan sendiri kan emang aku yang muncul sparks untuk tertarik deket sama dia gitu loh. Jadi kayak ada kemauan tersendiri buat deket sama dianya gitu. Oke, tapi nggak ada kesusahan buat sih ini ya? Asik ya anak-anaknya ya? Itu kayak aman-aman aja nggak sih, kayak main-main aja. Makanya paling sering berantem sama Bono. Tapi emang di scene aslinya juga, di filmnya juga kita lebih sering berantem ya. Betul. Hampir pukul-pukulan kan gitu kan. Kita boxing sih. Kita boxing. Kita boxing. Kita di situ udah ada boxing, ada sinyalnya. Oke, kalau Arbani katanya kan produser tuh udah sejak lama ngincer kamu katanya buat jadi Dilan. Gimana rasanya diincer bapak-bapak? Bukan cewek. Kok kesana? Kemarin diincer produser terus jadi Dilan gitu. Ya alhamdulillah. Seneng, terharu, ya begitulah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi IP-nya kan besar ini. Cuman emang waktu itu lebih ke udah kerasa aja bebannya ketika diajak untuk di project ini sebagai Dilan, langsung berasa bebannya kalau jadi Dilan tuh, karena emang sebelumnya kan Iqbal Ramadan yang jadi Dilan, sekarang tiba-tiba diganti gitu sih. Tapi kata produser kan sempat bilang kayak di preskon kan ini tuh Dilan sebenarnya gitu, yang kayak gitu-gitu. Itu balik lagi ke ini aja sih, ke penonton juga pandangan gitu ya? Masing-masing sih. Apalagi ya kalau dari novel kan, beratnya dari novel tuh kan gitu, orang yang baca novel sama orang yang baca novel yang sama kan pandangannya kan berbeda-beda kan. Karena kan bisa ngebayangin sendiri, Iya. sedangkan kalau film kan harus divisualisasikan, Betul. rata semua tuh ngeliatnya dia Betul. gitu kan. Cuman saya akan lebih seneng kalau nanti yang pembaca novelnya juga akan bilang kalau saya tuh cocok jadi Dilan, saya akan senang sekali karena menyatukan pandangan-pandangan mereka yang berbeda-beda jadi satu tuh. Beda, gitu. Tuh yang paling Dan susah. juga kita juga sebenarnya nggak bisa bilang salah. Setiap statement misalnya, Iya, setuju. Arbani meranin Ini lebih Dilan tuh cocok jelek, misalnya, gitu. atau lebih cocok. Kita nggak bisa bilang kayak gitu karena tiap aktor kan punya keunggulannya dan keunikannya masing-masing kan. Jadi kita nggak bisa bilang kalau satu orang meranin sesuatu tuh jelek. Gitu. Jangan terpaku di satu hal itu yang kamu mau sama semua orang di situ, karena kita punya warna sendiri-sendiri. Nah, tapi memang udah pasti bakalan ada pro dan Pasti, kontra pasti. sih. Itu balik ke masing-masing lagi sih. Iya, kalau kita. betul. Pas keluar filmnya, trailer dan lain-lain juga udah ada pro kontra, ada yang bilang Oh, pasti. bagus. Ada Bagi yang ini kan kayak, Ancika kan novel yang ibaratnya banyak orang tahu, banyak orang selain lanjutannya Dilan ya, tapi kan banyak juga pembacanya. Jadi fansnya juga ada fansnya emang fans novel, fansnya Dilan sequel sebelumnya, Iya, fansnya benar. Arbani, fansnya ini. Jadi kayak banyak banget pandangan masing-masing. kalau kalian sendiri masing-masing kan kalian termasuk yang banyak fans juga kan. Kalau fans kalian melihat kalian bergabung di film ini gimana? Ada yang kayak, ih nggak cocok karakternya gitu, misalnya kayak kakak kan biasanya baik gitu misalnya, ada nggak yang gitu? Enggak ya? Tapi yakin lah pasti alhamdulillah pada senang-senang Kalau sih fans yang suka sama kita pasti suportif Iya, banget. pasti Iya sih, pasti mereka malah seneng banget. Karena akhirnya kita bisa terlibat di proyek yang Betul. sekeren ini gitu. Dan juga harus kita pastiin setiap aktor di sini mereka memberikan energi yang baik semua. Jadi ya semoga hasilnya bagus dan disuka.
Ngapain tepuk tangan? Dan juga Support. dan juga dari semua tim ya, kayak ini bisa dibilang salah satu krunya juga kru terbaik juga. Asik banget. Asik banget dan kerasa gitu loh, pengen ada menaruhkan hatinya dan juga pengen juga memberikan suatu kebuktian juga lah, karena kan mungkin Anjika ini yang IP yang sudah besar ini berpisah dari PH yang dulu kan. Jadi memang ya di sini kita ingin memberikan hati kita ya, semoga juga masuk gitu kena ke penonton. Menjangkau lah ke penonton. Kalau ngomongin film Dilan tuh kan pasti Sunda ya. Sunda nggak sih? Semuanya Sunda nggak sih bahasanya di film ini? Bahasa Di film ini, di film ini. Semuanya Sunda kan? Inggris. Enggak, kalau karakter gue enggak, soalnya ceritanya dari Jakarta. Tapi enggak lah lu. Enggak. Gue di Jakarta. Orang Jakarta Bandung, tinggalnya. lama di Jakarta. Tinggal di Jakarta kan dia. Terus kalau ke Bandung kan kalau ada kerjaan habis itu nyamperin Cika. Iya. Nah kalau Bono sama Bagas aslinya Sunda. Oh Sunda ya. Di situ. Oh di sana Sunda tapi aslinya banget. Padang. Kamu? Aku orang Batak. Nah gimana bahasa Sunda ini? Ada hal-hal lucu dia, mungkin dia kebawa Batak ya? Iya. Jadi pernah dia ngomong kebawa Batak gini, jangan ganggu Cika. Jangan ganggu Cika. Iya, tapi untungnya di-cut kan. Untungnya di-cut. Coba praktekin dong, Bot. Oh, itu Praktekin dong. Jangan kayak gitu, Cika. Jangan aku Cika. Kadang kalau misalnya aku pulang nih habis syuting, ya kan, yang harusnya halo mak, gitu kan. Jadi halo ma. Jadi ke bawah aksen. Ke bawah masih ke bawah jadi. Iya bener. Dan kebantu sama Pak Benny sih, Pak Benny kan juga orang Sunda. Iya. Jadi jagain juga. Dia lebih ngerti sama apa familiar lah. Iya bener. Bahasa dia jadi. Bahasa Sunda yang paling susah aksennya atau ininya apa? Buat yang bukan orang Sunda. Kayak ada kata setik. Setik. Itu kalau orang Sunda tuh tricky banget nyebutnya Iya, katanya. bener. Karena kalau setik Lebih sama ke kayak- setik tuh ada beda juga. Yang Teuing. Sama ngayunnya sih. Ngayun. Kayak Ngayun. Sunda itu kan banyak ngayun, tapi kalau kita terlalu ngayun semua di dialog kan juga nggak enak kedengerannya. Atau kan kayak ngayunnya di tempat yang nggak pas juga Iya. aneh. Iya betul. Dan waktu itu Pak Benny emang kepengennya kita tuh terbiasa sehingga nanti pas di lokasi itu kita nggak yang pura-pura untuk beraksen pura-pura, Bandung, iya, betul, untuk betul, beraksen betul. Sunda. Dari reading sepanjang reading. Dari tuh reading udah- kita Iya, kita udah udah pakai aksen Sunda. Sudah. Oke ya. di luar reading Sorry juga gue. sudah. Sorry gue Dan nggak ada Sunda. misalnya lagi istirahat, lagi makan ya ngobrol nih, ya udah harus pakai aksen Sunda. Kadang masih ke bawah sampai sekarang. Iya Kang. Dia manggilnya masih Kang. Masih di chat pun masih. Kang, oh, oke. Katanya kan Anjika ini karakter mirip banget sama kamu kan katanya. Masa sih? Katanya. Kata siapa? Kata kamu sendiri pas press call. hampir sama banget lah gitu. Sifat yang paling mirip sama kamu apa? Menurut kalian apa? Tomboy. Jalan. Tomboynya sih. Tomboynya. Heeh. Terus sadar nggak sih Cueknya. kalau misalnya ngobrol tuh ada cuek-cueknya gitu? Sumpah deh. Cueknya, cuek. Cuman bedanya kalau dia lagi mood kesenangan Ceria tuh cerianya tuh Ceria. Aktif gitu ya. Tergantung Kalau orangnya enggak. siapa. Oh. Tergantung orangnya siapa. Jadi waktu aku awal kenal mereka juga, aku belum Nah yang itu kayak Anjika banget tuh. itu aku Iya. sama dia kayak Juga banget tuh. Bener. misalnya dia ngajak ngobrol, aku kayak dia ngomong kayak hah? Iya. Sama berani nyeletuknya sih. Kita nanti tadi. Oh. Iya berani bener-bener. gitu. Iya, Sama Anjika berani juga nyeletuk. banget. Anjika. Iya. The best. Apa cerita dong? Cerita dong. Waktu satu cuek, Apa? kalau sama dia nggak cuek. Yoi. Aku kadang udah grinding banget nih, pasti aku sama orang mau siapapun itu aku bakal kayak iya gitu. Tapi kalau sama dia nggak tahu kenapa aku nggak sadar itu. Karena udah deket banget kali Enggak, ya. karena gue bawa power bank kan jadi. Ngecas. Iya, ngecas nih. Seru tahu syuting sama dia tuh. Sumpah. Apa mendalami karakter banget gitu loh. Fun fact, waktu pertama datang reading, kan aku pribadi belum kenal sama Arbani ya. Datang reading kan, aku datang minggu kedua. Datang, duduk, dia ngeliatin. Siapa? Mane? Oh iya? Jutekin aing kan Mane? Hah? Ada brandingnya tuh udah ada dari awal reading. Oh iya? Kan Mane ngomong sama aing waktu itu. Kok Kok dingin mulai banget kayaknya ini orang. Yang lain tuh seru gitu kok. Dingin banget. Jadi kayak takut buat ngeliat pun takut. Sumpah aku mau bunuh juga gitu. Kita bahkan berantem beneran loh di set. Sampai aku gini, apa aku minum aja nih? Aku kayak udah marah-marah, aku udah batal. Gitu. Enggak, emang bikin boundaries aja. Oh emang sengaja. Tapi pas udah syuting baru ngomong. Maaf ya gitu. Oh alah, iya kan nggak apa-apa. Kan kaget doang Kaget ya. doang saya. Waktu awal-awal kan. Iya. Ingat banget tuh.
Tapi yang menarik yang mungkin juga bisa di-highlight tuh nggak tahu ya yang lain. Cuman kalau gue sama Bani itu kan ada beberapa kali scene berdua. Karena kan memang kita juga saingan juga kan untuk mendapatkan Cika. Cinta siapa? Cinta siapa? Siapa? Kasih tahu. Kasih tahu. Kasih tahu. Klarifikasi. Lu datangin Cita. Cika itu ini. Dialognya berkembang gitu loh. Maksudnya dari yang teksnya kayak gini, even ada yang di kalau yang aku sama Cika itu ada yang di trailer juga yang mau Akang imamin. Itu tuh juga atas perkembangan kita. Jadi tadinya aku kesel sama kamu, jadi makin kesel. Sampai aku beneran, dia kan kumisannya, aku sampai mual ngeliat kumisannya syuting. Terus yang Amer juga ada juga di trailer tuh. Amer itu juga perkembangan juga. Benar. Dialog aku juga sih kurang lebih pada sumpah ya, aku tuh ngafalin dialog udah kayak 2 bulan sebelumnya. Terus pas diganti on the spot aku jadi kayak Terus Cika marah-marah di situ. Bono. Terakhir, kan kalian suka sama Cika. Sekarang saya kasih waktu untuk kalian mempromosikan diri kalian kenapa harus dipilih Ancika. Jadi kenapa harus milih saya untuk Ancika? Cik, Kang Adit itu tuh visioner. Ini tahun 95, sebentar lagi tahun 98 itu ada kerusuhan ekonomi. Jadi kamu itu membutuhkan yang kestabilan. Dan Kang Adit bisa memberikan kestabilan dari semua orang-orang yang ada di sini. Oke, gas. Cik, gini ya. Kalau untuk uang, aku percaya mama papa kamu bisa untuk biayain kamu. Tapi kalau kenyamanan, jalan-jalan dikawal sama 20 orang, kamu mending pilih aku. Karena pasti aman. Oh gitu. Tapi bekas pas pampres. berarti orang tua aku nggak ngasih kenyamanan dong. Kenyamanan saat tidur. Bagaimana? Apakah calon boleh menanggapi? Bukan calon boleh menanggapi? Nggak boleh. Bukan pilpres dong. Jadi debat. Bagas. Jadi gini Ci, kalau kamu nyadari semua ini kan akademiknya nggak ada yang bagus. Dengerin dulu, kalau Kang Adit terlalu tua, Bono terlalu muda. Kalau misalkan Bagas cukup untuk akademik, bagus untuk akademik. Jadi ketika kita membangun suatu rumah tangga itu anak akan yang akan hadir itu menjadi anak yang pintar dan akademiknya bagus, dan juga kamu tidak akan kepanasan. Karena selalu bawa mobil. Gue juga bawa mobil. Dia nggak harus milih yang lain karena pasti milih saya, udah terikat soalnya. Oke, Itu gongnya tuh. itu penutup yang pamungkas. Udah tadi mikir apa ya? Top. Itu keren. Itu statement yang keren. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Kakak. Semoga Ancika box office. Amin. Jangan lupa nonton film Ancika Dia bersamaku 1995 tanggal 11 Januari di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.